Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Mari bisa dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan menyampaikan materi mengenai quantum learning. Sebelumnya, teman-teman akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Kusuma dengan NPM 19.0305.0071. Saya Askanur Riza Rahman, NPM 19.0305.0089. Saya Hani Fitriasari, NPM 19.0305.0092. Saya Zumiatul Farida dengan NPM 19.0305.0097. Saya Alvina Marisa, NPM 19.0305.0098. Saya Ika Priharyani, NPM 19.0305.0100. Saya Haryana Dwi Safitri, NPM 19.0305.0107. Saya Imaya Sifaulayati, NPM 19.0305.0112. Pembahasan materi yaitu yang pertama, profil pencetus, yang kedua, grand theory, yang ketiga, awal mula berkembang, yang keempat, negara yang menyelenggarakan, yang kelima, pengertian, keenam, karakteristik, ketujuh, manfaat, yang kedelapan, sintak, kesembilan, langkah-langkah, kesepuluh, contoh pelaksanaan, dan yang ke-11, rancangan berbasis model. Pertama, profil pencetus model pembelajaran quantum learning. Awal mula model quantum learning berawal dari model quantum teaching, di mana merupakan eksperimen yang dilakukan Georgi Lazarov dari Bulgaria tentang sugestologi, yaitu kekuatan sugesti yang dapat mempengaruhi hasil dan prestasi belajar. Eksperimen yang dilakukan kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Bobby D. Porter menjadi quantum learning yang merupakan hasil adopsi dari beberapa teori. Masih dalam AIDA 2016. Jadi, tokoh utama dari pembelajaran quantum learning adalah Bobby D. Porter. Kemudian ada grand theory. Menurut De Porter, metode pembelajaran quantum learning adalah suatu pengetahuan dan metodologi belajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi dan strategi belajar untuk memudahkan proses belajar mengajar yang berhasil dan efektif antara pendidik dan peserta didik. Metode ini telah digunakan dan dikembangkan dalam pembelajaran kuantum di Supercamp. Supercamp merupakan lembaga pembelajaran yang terletak di Kirkwood Meadows, negara bagian California, Amerika Serikat. Pembelajaran quantum learning ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah dan dapat meraih keberhasilan lebih tinggi di sekolah. Next. Awal mula quantum learning berkembang. Bobby, the partner, merupakan perintis, pencetus, dan pengembang utama quantum learning di Supercamp. Supercamp merupakan sebuah program percepatan quantum learning yang ditawarkan dalam Learning Forum, yaitu sebuah perusahaan pendidikan internasional yang menekankan keterampilan akademis dan keterampilan pribadi siswa. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, terkait negara yang menyelenggarakan quantum learning. Model pembelajaran quantum learning sendiri mulai dikembangkan di negara Amerika sekitar tahun 1999 yang dipelopori oleh Bobby De Porter. Di Indonesia sendiri, quantum learning telah diuji cobakan dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Aditya Rini di tahun 2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa model quantum learning memberikan pengalaman baru kepada siswa yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga materi yang diajarkan menjadi suatu hal yang menarik untuk dipelajari. Quantum learning sendiri merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar menjadi suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Maka dari itu, usaha untuk mencapai pembelajaran yang baik untuk setiap siswa, para guru direkomendasikan untuk memanfaatkan pendekatan quantum learning. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini setelah teman-teman saya telah menjelaskan beberapa paparan, saya di sini akan menjelaskan tentang lebih spesifik tentang quantum learning sendiri. Quantum learning di sini, model pembelajaran quantum learning adalah suatu pengetahuan dan metodologi belajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif, merancang kurikulum, menyampaikan isi dan strategi belajar untuk memudahkan proses belajar mengajar yang berhasil dan efektif. Pembelajaran quantum learning dimaksudkan untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah dan dapat meraih keberhasilan lebih tinggi di sekolahnya. Metode pembelajaran kuantum ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan adanya pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalamnya dan di sekitar situasi belajar siswa tersebut. Interaksi antar komponen pendidikan akan mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi kesuksesan belajar yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan pada dasarnya, metode quantum learning ini sendiri merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan secara luas, nyaman, dan menyenangkan kepada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Agar juga siswa berperan aktif dalam pembelajaran harus diciptakannya suasana yang menggairahkan dengan menyajikan materi pembelajaran yang bersifat menantang, mengesankan, dan bahkan juga harus menumbuhkan hasrat kepada siswa-siswanya, serta meningkatkan daya kreativitas setiap siswanya tersebut. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk diskusi kelompok dalam kegiatan pembahasan materi pembelajaran. Jadi untuk pengertian quantum learning tersebut sudah saya jelaskan lebih spesifik. Nah, mungkin saya ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang karakteristik quantum learning. Selanjutnya ada karakteristik quantum learning. Quantum learning ini menjadi penting karena merupakan percepatan belajar, sarana dan prasarana, dan konteks dengan prinsip segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum menemukan, akui setiap usaha pembelajar, dan jika layak dipelajari berarti layak untuk dirayakan. Ada beberapa karakteristik quantum learning yang ada dalam setiap pembelajaran yang dapat diterapkan. Seperti yang pertama, ada menciptakan suasana yang menggairahkan. Yang kedua, perencanaan yang dinamis. Yang ketiga, ada pemberdayaan landasan belajar yang kukuh. Kemudian yang keempat, ada penataan lingkungan belajar. Yang kelima, ada pemberdayaan keterampilan belajar. Itu merupakan 5 karakteristik quantum learning. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Yang selanjutnya yaitu manfaat quantum learning. Di sini menyampaikan beberapa manfaat dari penggunaan model pembelajaran quantum learning. Manfaat quantum learning menurut Porter dan Mike Hernagi, dengan belajar menggunakan model pembelajaran quantum learning akan didapat berbagai manfaat.
yaitu 1. Sikap positif dalam belajar, yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, yang ketiga, keterampilan belajar seumur hidup, yang keempat, kepercayaan diri siswa, dan yang terakhir, yang kelima, sukses atau hasil belajar yang meningkat. Itu merupakan beberapa contoh dari manfaat penggunaan model pembelajaran quantum learning. Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Di sini saya akan membahas mengenai sintak quantum learning. Sintak quantum learning itu ada 6 yang bisa disingkat menjadi tandur. Tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Nah, pada tumbuhkan itu berarti perlakuan seorang guru untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seorang guru harus membuat strategi pembelajaran, seperti memberikan pertanyaan kepada siswa, memberikan video sebelum pembelajaran, stimulasi atau bercerita yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, alami. Alami berarti memberikan kesempatan bagi siswa dalam memperoleh pengalaman belajarnya. Caranya adalah guru dalam pembelajaran itu memberikan bentuk permainan dan simulasi sehingga dapat mengaktifkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, namai. Penamaan ini berarti guru menyediakan kata kunci, konsep, rumus pada materi pembelajaran yang menjadi pesan dalam pembelajaran. Nah, caranya guru harus memberikan susunan gambar, warna, alat bantu, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu demonstrasi. Demonstrasi ini di mana guru memberikan peluang dalam menerjemahkan dan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan siswa. Caranya seperti permainan drama atau role playing, kemudian permainan unjuk kerja atau penjabaran. Yang kelima, ulangi. Ulangi dalam hal ini di mana guru mengajarkan siswa bagaimana cara mudahnya dalam mengulangi materi, sehingga siswa dapat memahaminya, seperti memberikan kuis atau pertanyaan singkat mengenai materi. Dan yang terakhir yaitu rayakan. Rayakan berarti guru memberikan pengakuan atas upaya siswa dalam mengikuti pembelajaran, melaksanakan tugas, dan lain-lain. Caranya seperti memberikan pujian bagi siswa atau komentar positif yang membangun semangat siswa dalam belajar. Nah, selain itu, juga dapat dilakukan dengan bernyanyi bersama. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah quantum learning. Menurut Hendrian 2001, langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran quantum learning yaitu yang pertama, kekuatan AMBA. AMBA adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat suatu keputusan dalam diri siswa. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena motivasi akan selalu ada dan selalu dibutuhkan di setiap kegiatan atau aktivitas. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberi materi atau memberi penjelasan tentang manfaat apa saja yang setelah mempelajari suatu materi. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar dalam proses belajar dan mengajar diperlukan adanya penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa nyaman dalam belajarnya. Dengan penataan lingkungan belajar yang tepat juga dapat mencegah kebosanan dalam diri siswa sehingga siswa akan aktif dalam belajarnya di dalam kelas. Yang ketiga yaitu memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara setiap individu perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya untuk memberikan pujian
kepada siswa yang dikategorikan belajarnya bersungguh-sungguh, sehingga ia akan bersemangat dalam belajar. Yang keempat yaitu bebaskan gaya belajarnya. Setiap siswa memiliki karakteristik masing-masing. Ada berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Gaya belajar tersebut yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Guru harus memberikan kebebasan belajar kepada siswa sehingga siswa dapat bereksplorasi terhadap materi yang sedang dipelajarinya. Yang kelima yaitu membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa diungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai gaya belajar siswa itu sendiri. Membiasakan mencatat pada siswa dapat melatih daya ingat siswa. Yang keenam yaitu membiasakan membaca. Salah satu aktivitas dalam pembelajaran yang cukup penting adalah membaca. Hal ini dikarenakan dengan membaca akan menambah pemahaman, menambah wawasan, daya ingat akan bertambah. Yang ketujuh yaitu jadikan anak lebih efektif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain saat belajar. Adanya sikap kreatif yang baik, siswa akan mampu menghasilkan ide-ide baru dalam belajarnya. Guru memberikan penguatan positif terhadap siswa sehingga menghasilkan siswa menjadi aktif. Yang kedelapan yaitu melatih kekuatan memori anak. Kekuatan memori sangat diperlukan belajar anak, sehingga anak perlu ditambah dalam mendapatkan kekuatan memori yang baik. Melatih kekuatan memori siswa dapat dilakukan yaitu guru mengajukan sistem tanya-jawab setelah guru menjelaskan materi kepada siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, setelah itu ada langkah-langkah quantum learning menurut Zahran pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kekuatan amba atau apa manfaat bagiku. Kekuatan amba itu sendiri merupakan motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, maka keinginan belajar akan selalu ada. Pada langkah ini, siswa akan diberi motivasi oleh guru dengan memberikan penjelasan tentang manfaat apa saja yang didapat setelah mempelajari suatu materi. Yang kedua yaitu lingkungan belajar yang tepat. Nah, lingkungan belajar yang tepat itu sangat diperlukan dalam penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa senang dalam belajarnya. Dengan penataan lingkungan yang tepat, juga dapat menghilangkan perasaan bosan siswa dalam belajar. Yang ketiga, yaitu memupuk sikap juara. Nah, memupuk sikap juara perlu dilakukan terlebih dahulu untuk memacu dalam belajar siswa. Yang keempat, yaitu bebaskan gaya belajarnya. Bebaskan gaya belajarnya, ada berbagai macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Gaya belajar tersebut yaitu yang pertama visual atau belajar dengan cara melihat, yang kedua auditorial atau belajar dengan cara mendengar, yang ketiga kinestik atau belajar dengan cara bergerak. Guru hendaknya memberikan kebebasan dalam belajar kepada siswa dan tidak terpaku hanya dengan satu gaya belajar saja. Yang kelima yaitu percepat belajar. Nah, percepatan belajar dalam proses pembelajaran dibiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan yang sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu menggunakan musik. Menggunakan musik akan berpengaruh kuat pada lingkungan belajar.
untuk mencegah kebosanan dalam belajar siswa. Nah, pemilihan jenis musik harus diperhatikan agar musik yang diperdengarkan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa. Siswa dikatakan aktif jika ikut serta mempersiapkan pelajaran, gembira dalam belajar, mempunyai kemauan, dan juga kreativitas dalam belajar. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, teman-teman, di sini ada contoh pelaksanaan kegiatan model pembelajaran quantum learning. Saya buka dulu sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Mohon maaf, teman-teman, ini tadi suaranya keluar nggak? Enggak, Tidak, Mbak. Biar suaranya keluar gimana ya? Atau kita lanjutkan dulu? Dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Oh, muncul itu, Mbak. Nah, jadi seperti itu contoh video pembelajaran quantum learning. Oke, selanjutnya bisa dibahas oleh teman saya. Oh, ternyata saya. Nah, di sini ada
rancangan model pembelajaran quantum learning. Oke. Yang pertama, materi yang diambil oleh penulis dalam mengimplementasikan model pembelajaran quantum learning adalah materi pesawat sederhana kelas 5 sekolah dasar. Nah, mengapa penulis mengambil materi pesawat sederhana? Hal ini dikarenakan menurut penulis, materi pesawat sederhana merupakan materi yang cocok untuk diterapkan dengan model pembelajaran quantum learning. Model pembelajaran quantum learning ini merupakan model pembelajaran gabungan yang seimbang antara bekerja dan bermain. Quantum learning menyertakan kesadaran bahwa belajar itu bukan hanya mengenal informasi yang dipelajari, melainkan cara dan alasan mempelajarinya. Dengan diterapkannya metode pembelajaran, model pembelajaran quantum learning dalam materi pesawat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siswa dengan mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, model pembelajaran ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Pembelajaran quantum learning memiliki konsep tandur, merupakan singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan yang sudah kita bahas tadi. Dengan menerapkan konsep tandur ini, guru dapat membimbing siswa dengan cara mengajak siswa untuk melakukan kegiatan praktik. Nah, kegiatan ini dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi siswa. Mohon maaf sebentar. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi pelajaran IPA dengan materi bahasan yaitu mengenai pesawat sederhana kelas 5 semester 1. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, apa manfaatnya bagiku? Guru memberikan motivasi sebelum pembelajaran dengan mengajak siswa untuk menghayati dan merenungkan manfaat dan kegunaan dari materi pelajaran pesawat sederhana yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu penataan lingkungan belajar. Pemetaan lingkungan kelas baik dari posisi meja maupun susunan tempat duduk, guru memberikan instruksi kepada siswa sebelum kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan apabila ada penataan lingkungan kelas yang kurang rapi, misalnya meja kursi yang kurang rapi, guru meminta siswa untuk merapikan tempat duduknya. Dan ini tujuan agar siswa tetap belajar masuk di kelas. Yang ketiga yaitu bebaskan gaya belajar. Pembelajaran yang disajikan guru tidak hanya berpaku pada satu gaya belajar, tapi menggunakan gaya belajar yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Karena pada dasarnya gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Guru juga bisa memberikan materi yang dapat meningkatkan gaya belajar siswa seperti penggunaan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu penerapan konsep tandur. Guru memberikan pengarahan kegiatan arahan ini dapat menumbuhkan kesadaran siswa dalam kegiatan belajar. Guru dapat mendemonstrasikan teori yang ada di dalam materi tentang pesawat sederhana. Guru juga dapat menggunakan alat-alat konkret seperti gunting, palu, tang, alat pembuka botol, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi. Guru juga dapat mengajak siswa untuk menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh guru dengan menggunakan bahasanya sendiri. Sikap positifnya yaitu guru memberikan penghargaan
penghargaan berupa tepuk tangan atau berupa pujian kepada siswa yang mampu menjelaskan materi sesuai dengan pemahamannya sendiri di depan kelas. Guru juga menanamkan sikap positif bagi siswa yang belum bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yang terakhir yaitu musik. Guru juga bisa melakukan metode pembelajaran bermusik seperti menyanyikan materi tentang pesawat sederhana yang disesuaikan dengan musik. Kegiatan ini dapat merangsang otak siswa. Nah, sekian itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.